Pernah nggak kepikiran kalau kita lagi berdiri diam nih di garis khatulistiwa, kita tuh sebenarnya sama sekali nggak lagi diam. Serius deh, kita tuh lagi melesat, memutar, menembus ruang angkasa dengan kecepatan luar biasa, sekitar 1.600 km per jam. Bayangin aja, itu jauh lebih cepat dari suara loh. Tapi anehnya ya kita santai-santai aja kan, nggak ngerasain hembusan apa-apa. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membongkar rahasia di balik pergerakan raksasa di tata surya kita. Daripada cuma ngelihat hal ini sebagai kebetulan-kebetulan acak dari alam semesta, kita bakal coba lihat semuanya sebagai satu mekanisme jam kosmik yang super rumit tapi sangat bisa diprediksi. Dan yang paling penting, pergerakan ini tuh benar-benar mendikte hampir setiap aspek rutinitas harian kita di bumi. Oke, perjalanan kita hari ini bakal lumayan panjang dan pastinya menarik. Kita bakal bahas 5 poin utama. Mulai dari ngeliat siapa aja sih aktor-aktor benda langit ini, lalu kita bedah soal putaran harian, lanjut ke orbit tahunan yang lebih besar, terus ada fenomena bayangan kosmik alias gerhana, dan terakhir, apa sih dampak langsungnya buat kita yang ada di permukaan tanah? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu aktor benda langit kita. Di sini kita bakal kenalan sama 3 roda gigi utama yang saling mengunci dalam jam kosmik raksasa kita. Jadi begini, bumi, bulan, dan matahari itu nggak cuma ngambang bebas sendirian di luar angkasa sana ya. Mereka berinteraksi terus-menerus. Pertanyaannya, apa sih yang ikat 3 benda langit super beda ini jadi satu sistem yang rapi? Jawabannya, ya gaya tak kasat mata yang kita panggil gravitasi. Tarik-menarik dari gravitasi inilah yang ibaratnya jadi lem, menjaga ketiganya tetap menari bareng dalam harmoni yang sempurna. Kalau kita perhatiin, kontras di antara ketiganya ini beneran tajam loh. Di satu sisi kita punya bumi kita tercinta. Satu-satunya planet yang terbukti menopang kehidupan, lengkap banget sama pelindung atmosfer dan air yang berlimpah. Terus di sebelah kita ada bulan. Satelit alami kita yang permukaannya penuh kawah gara-gara sering dihajar meteor, gravitasinya rendah banget dan praktis nggak punya atmosfer yang signifikan. Nah, yang jadi pusat dari semua ini pastinya matahari. Sebuah bintang raksasa yang bahan bakarnya itu fusi nuklir, punya tarikan gravitasi yang masif, dan dia inilah yang bertindak jadi bos alias sumber energi paling utama buat bumi kita. Beres kenalan sama aktornya, kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal amati pergerakan mekanis harian pertama mereka, atau yang biasa kita kenal dengan istilah rotasi. Buat yang mungkin lupa-lupa ingat, rotasi itu simpelnya adalah gerakan berputar suatu benda langit di poros atau sumbu imajinernya sendiri, kayak gasing gitulah. Dan putaran yang kelihatannya sepele ini, faktanya jadi penentu ritme paling dasar dalam hidup kita, yaitu pergantian siang dan malam. Nah, poin yang sangat krusial di sini adalah arah putarannya. Bumi kita itu berputar di porosnya dari arah barat ke timur dan butuh waktu kira-kira 24 jam buat nyelesain satu putaran penuh. Karena bumi muternya ke timur, otak kita tuh kayak dikasih ilusi optik yang luar biasa meyakinkan. Buat kita yang diam di permukaan, jadinya seolah-olah matahari lah yang lagi jalan-jalan melintasi langit kita dari timur ke barat. Padahal, ya kita yang muter. Masih ingat nggak sama angka 1.600 km per jam yang saya sebut di awal tadi? Putaran khatulistiwa yang super ngebut itu ternyata punya konsekuensi fisik yang nyata banget, yang kita sebut efek Coriolis. Singkatnya, putaran ini secara harfiah membengkokkan arah angin dan arus laut kita. Kalau kalian lagi di belahan bumi utara, angin sama arus laut bakal belok ke arah kanan. Tapi, kalau kalian di belahan bumi selatan, mereka bakal belok ke kiri. Selain bikin siang malam gerak semu matahari dan ngehasilin zona waktu yang beda-beda di tiap wilayah, rotasi ini ngasih efek samping yang nggak kalah menakjubkan loh. Karena rotasinya ini ngasilin gaya sentrifugal, bumi kita tuh aslinya nggak bulat bola sempurna. Dia agak sedikit datar di kutub dan menggembung membesar di garis khatulistiwa. Efeknya apa coba? Tarikan gravitasi di daerah khatulistiwa itu jadi sedikit lebih kecil dan lapisan atmosfer persis di atas khatulistiwa malah jadi lebih tebal dibandingin di kutub. Luar biasa kan? Oke, roda gigi harian udah. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Ngebahas roda gigi mekanis yang pergerakannya jauh lebih masif. Revolusi. Penting banget nih buat kita misahin konsep rotasi dan revolusi. Kalau rotasi itu cuma muter di tempat. Nah, revolusi itu ibaratnya perjalanan panjang yang melingkar. Ini adalah gerakan suatu benda langit yang jalan mengelilingi benda lain melewati jalur yang biasanya elips atau lonjong yang kita panggil orbit. Dan pergerakan ini bisa terjadi murni karena ditahan oleh gravitasi benda pusatnya. Coba kita lihat gimana sistem ini bekerja buat planet kita. Bumi itu ngelilingin matahari berlawanan arah jarum jam dan makan waktu sekitar 365 seperempat hari.
Terus perhatiin deh kemiringan sumbu bumi kita yang besarnya sekitar 23,5 derajat. Nah, kombinasi antara jalan mengelilingi matahari ditambah posisi miring ini, itulah yang menentukan pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Oh ya, buat sisa waktu ekstra seperempat hari tadi, itu dia alasannya persis kenapa tiap 4 tahun sekali kita butuh nambahin 1 hari ekstra di tahun kabisat. Tujuannya biar kalender kita nggak melenceng dari jam mekanis alam semesta. Sekarang coba kita bandingin dua revolusi yang super ekstrim ini. Bulan kita itu ngorbit bumi cepet banget, cuma butuh waktu 27,3 hari aja. Tapi yang bikin merinding, waktu revolusi bulan ini durasinya sama persis sama waktu rotasinya dia loh. Akibatnya, ya kita yang di bumi cuma bisa ngelihat sisi permukaan bulan yang itu-itu aja seumur hidup. Di sisi lain, matahari kita ternyata juga lagi asik berevolusi ngelilingin pusat galaksi kita. Tapi ya prosesnya benar-benar lambat banget sampai nggak kebayang. Dia butuh sekitar 225 juta tahun buat nyelesain satu putaran penuh. Nah, kadang-kadang nih, roda-roda gigi kosmik yang biasanya terpisah ini bisa berada di titik dan waktu yang luar biasa presisi. Masuklah kita ke bagian keempat, ngebahas momen paling dramatis, bayangan kosmik, atau gampangnya, gerhana. Kalau dipikir-pikir, mekanisme dasar gerhana itu lumayan simpel sebenarnya, tapi butuh keberuntungan geometri ruang yang pas banget. Gerhana itu bisa terjadi kalau matahari, bulan, dan bumi baris sejajar sampai ngebentuk satu garis lurus yang super rapi. Penjajaran yang kebetulan ini bakal bikin satu benda langit ngelemparin bayangan kosmiknya ke benda langit di belakangnya. Nah, formasi barisan lurus ini ada dua macam yang paling kita kenal. Pertama, gerhana matahari. Ini terjadi kalau urutannya itu matahari, lalu bulan di tengah, baru bumi. Di posisi ini, bulan bertugas ngehalangin cahaya matahari, bikin langit siang hari tiba-tiba jadi gelap. Kadang, kalau posisi bulan lagi agak jauhan dari bumi, dia nggak nutup seluruh matahari. Jadi yang kelihatan di langit kita cuma semacam cincin api. Terus yang kedua, gerhana bulan. Kalau ini urutannya matahari, bumi di tengah, baru bulan. Waktu bulan masuk tepat ke dalam bayangan bumi, atmosfer planet kita bahkan menyaring cahaya matahari dan sering banget ngasih rona merah tua yang eksotis ke permukaan bulan. Ini yang sering banget disebut orang-orang sebagai fenomena blood moon. Ngomongin luar angkasa emang seru, tapi ayo kita kembali mendarat di bumi. Di bagian kelima ini kita bakal lihat gimana semua konsep pergerakan masif barusan punya dampak langsung ke keseharian manusia. Ingat kan, rotasi bumi sejauh 360 derajat butuh waktu 24 jam. Ini artinya, tiap 15 derajat garis bujur bumi itu nilainya persis sama dengan perbedaan waktu 1 jam. Dan ini bukan sekadar teori di atas kertas loh. Kita beneran make aturan mekanikal langit ini buat ngatur jadwal hidup kita. Contoh nyatanya di Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987, wilayah kita yang membentang luas ini dibagi jadi 3 zona waktu. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Pembagian waktu berbasis derajat ini vital banget buat nyingkronin perputaran roda transportasi, komunikasi, sampai jalannya ekonomi nasional kita. Tarikan kosmik ini juga benar-benar kerasa secara fisik dan ngaruh ke teknologi kita tiap harinya. Tarikan gravitasi bulan contohnya. Dia secara harfiah narik lautan kita, nyiptain siklus pasang surut laut 2 kali sehari. Ini adalah patokan wajib buat para nelayan serta pelayaran internasional. Dan juga ngejadiin fondasi buat penanggalan tradisional kita. Kalau matahari gimana? Dia tuh punya siklus badai bintik matahari tiap 11 tahunan loh. Waktu matahari lagi melepaskan badai geomagnetik yang sangat kuat, efeknya bukan cuma ngasih pertunjukan aurora cantik di kutub. Badai ini bisa ngacak-ngacak sinyal satelit GPS modern kita, ngerusak sistem navigasi, bahkan berpotensi besar memicu mati lampu atau pemadaman jaringan listrik massal di bumi. Nah, pada akhirnya, semua ini ngarahin kita ke satu pertanyaan yang bikin mikir keras. Selama ribuan tahun lamanya, umat manusia udah nyingkronin seluruh hidup kita sama ritme kosmik purba dari bumi, bulan, dan matahari. Hitungan hari, bulan, dan tahun kita semuanya dikunci sama pergerakan putaran lokal kita. Tapi, sekarang teknologi kita udah makin canggih, mulai ngerambah semakin jauh ke luar angkasa menuju planet-planet dengan ritme siang dan malam yang beda jauh. Jadi, gimana ya definisi kaku kita tentang waktu ini bakal berefek